Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada pada hari ke-29 dari hari-hari di bulan Ramadan ini, dan kita masih bisa istiqomah, ya, bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah yang mustahab atau yang sunnah. Harapan kita semuanya mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini insyaallah sampai nanti menjelang syuruk. Kalau tidak salah syuruknya sekarang jam 5.30 lebih, ya, 33. Kita akan sedikit, ya, berbincang-bincang bersama-sama tentang satu tema. Karena kemarin saya tanya temanya apa, terserah gitu kan. Jadi sakarep saya gitu kan. Apa saja ya saya beri judul tema kajian kita pada pagi hari ini dengan takhtid ma ba'da Ramadan. Kalau diterjemahkan bebas, perencanaan pasca Ramadan. Karena memang hari ini hari yang menjelang akhir, ya, menjelang selesai rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ayat ini, semua ayat Al-Quran itu istimewa, tetapi ayat ini ada yang unik, ya. Kalau kita perhatikan di sini, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sesuatu. Tapi sebelum perintah itu dilaksanakan, ada perintah lain. Coba kita lihat di situ. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dan kita semuanya termasuk di dalam panggilan ini. Kita termasuk orang yang kena panggilan ini. Jadi kalau kita beriman itu, kalau dalam kajian akidah itu tidak boleh bilang insya Allah, ya. Karena kita harus memastikan diri kita itu beriman. Kecuali kalau mau mengerjakan sesuatu yang lain, itu kan, mau pergi, nah itu boleh insya Allah. Mau menemani teman misalnya insya Allah, mau ini insya Allah. Tetapi kalau mengatakan beriman itu harus yakin. Nah, karena itu sekali lagi di sini adalah seruannya adalah kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita masuk di situ. Di situ ada kata-kata ittaqullah. Kemudian di belakangnya ada lagi wattaqullah. Ya, jadi ada perintah sebelum perintah dan perintah setelah perintah. Yang diperintahkan apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini isinya perintah itu di sini ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa, setiap orang itu melihat atau memperhatikan apa? Ma qaddamat, apa yang sudah dikerjakan li ghadin, dalam rangka untuk merencanakan atau mengerjakan sesuatu selanjutnya. Tapi sebelum perintah ini disampaikan oleh Allah, sebelumnya ada perintah ittaqullah, dan setelahnya juga ada perintah wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Para ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa ittaqullah yang pertama, takwa kepada Allah yang pertama, perintah untuk bertakwa yang pertama adalah perintah untuk bertaubat dari segala hal atau dari kesalahan-kesalahan, dari kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan atau yang kita lalui. Kemudian setelah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, disuruh bertakwa lagi. Nah, takwa yang kedua ini adalah berhati-hati ketika mau melaksanakan, melangkah, mengerjakan rencana-rencana berikutnya, itu harus berdasarkan wattaqullah juga. Ini menurut penafsiran para ulama. Kemudian apa makna dari ayat ini? Di sini minimal ada 3 hal ya. Tadi sudah saya sebutkan kandungan dari ayat 18 surat Al-Hasyr ini. Yang pertama adalah seruan kepada orang-orang yang bertakwa, ya, baik itu sebelum dan sesudah melaksanakan perintah ayat. Ini satu keunikan ya dalam ayat ini. Di beberapa perintah yang lain tidak seperti ini. Misalnya Allah mengatakan tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwanya justru menjadi tujuan. Ya. Dan misalnya Allah memerintahkan yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu nanti kita akan sebutkan juga beberapa ayat itu di setelah ini. Yang kedua, perintah untuk memperhatikan kinerja yang telah dilakukan. Dan ini biasanya ayat ini digunakan untuk menjadi motivasi atau perintah atau dasar ya bagi kita semuanya. Untuk apa? Untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Kinerja yang kita lakukan itu perlu wal tanzur, perlu dievaluasi, perlu diperhatikan, perlu dilihat kembali, ya, dievaluasi. Kemudian ayat ini juga di dalamnya ada perintah li ghadin tadi itu. Apa itu? Perintah untuk merencanakan atau menargetkan amal soleh berdasarkan capaian amal soleh berikut sebelumnya. Jadi secara umum ayat ini punya 3 kandungan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang demikian ya, bagaimana hasil evaluasi Ramadan kita? Ini kan tadi wal tanzur, maka kita akan lihat apa yang sudah kita kerjakan minimal selama 29 hari sekarang ini. Ya, kurang sehari lagi ya, itu nanti biasanya ya ikut aja ya, sesuai dengan kebiasaan kita di hari-hari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 32 itu secara umum Allah menggambarkan kinerja manusia itu tidak lepas dari 3 hal ini. Apa yang dilakukan oleh manusia ya, ibadah-ibadah, amal soleh, komitmen-komitmen yang dilakukan oleh manusia itu tidak lepas dari 3 hal yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 32 ini. Apa saja? Ya, mau pekerjaan di tempat kerja, pekerjaan di kampus, pekerjaan di rumah sakit, pekerjaan di mana saja, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam ayat ini, inilah sesungguhnya kinerja manusia. Penilaian terhadap kinerja manusia itu ya 3 hal ini. Ini luar biasa ya. Subhanallah. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Konteks ayat ini memang awrathnal kitab, Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam hal ini adalah kita, orang-orang yang beriman. Tetapi makna atau inspirasi dari ayat ini itu bisa kita luaskan, ya, karena memang meskipun kita itu bekerja, misalnya saya bekerja di kampus sebagai guru, ya, itu sebenarnya kan juga dalam rangka untuk melaksanakan kitab, dalam rangka untuk mengimplementasikan, ya, melaksanakan Al-Quran. Kalau tidak ada nilainya apa-apa sebenarnya pekerjaan saya, gitu kan. Bapak-bapak yang mungkin profesinya sebagai pegawai, sebagai dokter, sama juga. Sesungguhnya adalah dalam rangka untuk melaksanakan Al-Quran. Makanya ayat ini bisa kita tarik kemana saja, ke profesi-profesi kita masing-masing. Karena sesungguhnya setiap kita yang punya profesi yang berbeda-beda itu, sesungguhnya adalah ujung-ujungnya ya melaksanakan Al-Quran. Kalau enggak kan enggak ada manfaatnya hidup kita ini. Karena Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, Quran ini yang harus kita pegangi dalam hidup ini. Itu. Nah, orang-orang yang kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, alladzina astafaina min ibadina. Nah, kelompok pertama apa? Faminhum dzalimul li nafsi. Ya. Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Zalim. Yang pertama. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Muqtasid. Ya. Dari kata-kata iqtisad. Iqtisad itu ekonomi. Berarti muqtasid itu ekonomis. Ya. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka juga ada yang berbuat lebih, ya, dari kebaikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keutamaan yang diberikan oleh Allah yang amat besar itu. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita garis bawahi tadi, ada 3 hal itu. Kelompok manusia. Sebenarnya kita juga begitu. Orang Islam, kita orang yang beriman ini ketika berpuasa di bulan Ramadan ini sebenarnya tidak lepas dari 3 kelompok ini. Mari kita renungkan bersama, mari kita cermati bersama. Yang pertama adalah zalim li nafsi. Zalim. Ya. Saya bahasakan tidak memenuhi target. Itu zalim. Seharusnya puasa 30 hari. Ya, tetapi masih ada yang bolong. Itu zalim. Ya, beda dengan ibu-ibu ya, memang ada gangguan gitu kan. Itu. Tapi bapak-bapak, laki-laki, subhanallah, kemarin tuh habis Jumatan saya jalan dari Saujajar. Saya melihat orang-orang di mana itu Rampal ya Bapak Ibu sekalian, itu rame, nggak tahu ada acara apa, tapi kok makan-makan gitu kan, siang-siang habis zuhur, apa sudah buka gitu kan. Saya nggak tahu juga gitu. Hari apa Pak? Oh iya, puasa tengah hari paling kan. Ya Allah, dan itu kuat-kuat Pak orangnya itu ya, pemuda, sepertinya mereka apa ya, nggak tahu saya. Pas lampu merah itu loh, terus saya lihat, ya Allah lah kok makan-makan itu kan. Subhanallah, pada Ramadan ini ya kalau tidak kita manfaatkan ya ini hasilnya. Zalimul li nafsi. Tidak memenuhi target. Itu kan. Kalau misalnya sholat 5 waktu, yang wajib kan 5 waktu itu kan. Kan masih ada juga orang yang tidak memenuhi target. Ya. Banyak, bukan hanya ada, gitu kan, banyak sekali gitu, yang tidak memenuhi target. Nah, itulah orang-orang yang dalam puasa, dalam beribadah, dalam sholat itu tidak memenuhi target. Ya, mungkin tilawatul Quran juga. Tilawah itu kan perintah juga Bapak Ibu sekalian. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Itu salah satu perintah yang paling sederhana untuk membaca Al-Quran.
Lebih dari itu, warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tartil. Seperti bacaannya Mas Imam tadi itu. Subhanallah, ya. Luar biasa. Lebih dari itu ada lagi. Afala yatadabbarunal Qur'an. Mentadabburi Al-Qur'an. Nah, ini target-target itu sesungguhnya itu kan. Nah, kalau ini tidak ada batasan. Masing-masing kita sebenarnya bisa mentargetkan diri sendiri. Misalnya tilawah selama Ramadan, saya mentargetkan berapa kali khatam. Itu kan masing-masing. Karena ulama dulu itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Begitu Ramadan kayak begini ini mentargetkan baca Al-Qur'an itu subhanallah. Ada yang 3 hari sekali khatam, ada yang setiap hari, coba ulama itu. Nah, karena itu nggak ada batasan ini, maka kita perlu, udah selesai ya Ramadan ya, tapi insya Allah Bapak Ibu sudah tahulah dan sudah mentargetkan ini semuanya. Kalau ditargetkan, misalnya tilawah di bulan Ramadan saya harus khatam misalnya 2 kali misalnya atau 3 kali. Itu di akhir seperti ini kita bisa evaluasi Bapak Ibu sekalian. Saya ini sesuai dengan target atau tidak. Itu kan. Meskipun tidak ada kewajiban yang pasti dalam Al-Qur'an, memang dibebaskan ya. Tetapi mentargetkan itu menjadi sebuah keniscayaan. Itu. Nah, kalau tidak seperti apa kita? Nah, kan dalam kehidupan kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, di bulan Ramadan ini ada yang nggak melirik sama sekali Al-Qur'an, itu ada. Itu kan. Ada yang lirikannya juga sebentar-sebentar saja. Bahkan khatam sekali saja enggak, gitu kan. Nah, kayak gitu-gini ini tersesuai dengan target kita. Kalau nggak sesuai ya dzalimu li nafsi, gitu kan. Itu. Kemudian yang kedua adalah memenuhi target. Nah, ini muqtasid tadi itu. Tadi saya sebut muqtasid itu ekonomis. Ya pas-pasan lah kira-kira begitu. Kan begitu, ada yang pas-pasan. Ya, Ramadan lengkap, ya lengkap. Taraweh lengkap, betul, ya pas, ya, gitu kan. Baca Quran juga begitu, sesuai dengan target, ya pas, sekali khatam atau 2 kali khatam, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya sholat taraweh itu kan atau qiyamul Ramadan itu kalau pas-pasan kan ya 30 hari itu pas gitu kan. Tapi ada yang lebih juga, misalnya 10 hari malam terakhir begini ini ditambah dengan qiyamul lail sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Kalau 10 hari malam terakhir itu dia bangun menghidupkan malam dan juga membangunkan keluarganya, wa iqadha ahlahu. Nah, seperti itu. Itu tambahan-tambahan. Ya. Memenuhi target betul, tapi muqtasid. Salatnya ya 5 waktu saja, tidak ada tambahan rawatib, nggak ada tambahan qobliyah, nggak ada tambahan ba'diyah, tidak ada tambahan apa-apa. Puasanya juga ya Ramadan ini saja, ya 30 hari atau 1 bulan penuh, tidak ada nanti ada tambahan puasa Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa yang lain. Jadi itu muqtasid, ya ekonomis. Yang ketiga, ini yang bagus, ya. Insya Allah kita masuk dalam kelompok yang ketiga ini. Amin ya Rabbal Alamin. Apa itu? Melampaui, bukan hanya memenuhi, tapi sudah melampaui. Targetnya sudah tercapai dan bahkan lebih. Makanya disebut sabiq. Sabiq itu orang yang bisa membalap, ya kan? Jadi orang-orang yang muqtasid itu jalannya misalnya 100 km per jam misalnya, nah kita bisa lebih dari itu, 120. Itu sabiq, bisa membalap ya, bil khairat, dengan sejumlah kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita renungkan keadaan atau kondisi
umat manusia, orang Islam dalam beribadah ya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 32 ini. Kemudian apa rencana untuk melakukan peningkatan atau tindak lanjut ya dari hasil kinerja kita di bulan Ramadan ini? Evaluasi tadi ini Bapak Ibu sekalian yang nggak perlu kita umumkan juga ya, biar untuk pribadi kita masing-masing. Nggak ada manfaatnya juga, saya tahu Bapak Ibu tahu semuanya, nggak ada manfaatnya. Yang penting dirinya sendiri tahu, gitu kan. Itu yang paling penting. Buat apa diberitahukan orang, nggak penting ya kan. Yang penting saya tahu target saya, apakah saya masuk zalim li nafsihi atau muktasid atau sabiqun bil khairat. Itu saja. Secara pribadi kita wajib tahu hasil puasa kita itu seperti apa ini dari 3 pilihan ini. Itu ya. Nah, selanjutnya apapun hasilnya tadi itu, apakah zalim atau muktasid atau sabiqun bil khairat, tetap saja kita harus melakukan tindak lanjut. Harus ada tindak lanjut ya dari apa yang kita capai tadi itu setelah Ramadan ini. Ada beberapa hal dan ini mungkin hanya ya semacam renungan saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pribadi kita. Sebenarnya ayat Al-Quran itu penuh dengan berbagai nilai-nilai yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini kemarin saya tulis ini seingat saya saja ya kan. Ada salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ibu sekalian, ayat ini saya maknai ya sesuai dengan yang saya fahami adalah bagaimana kita secara pribadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk secara terus-menerus, secara berkelanjutan ya, untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita, kualitas keislaman kita, kualitas ketakwaan kita. Nah, di sini Allah mengatakan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah, bahkan haqqa tuqatihi. Ini kan berarti harus ada proses terus-menerus. Ditingkatkan haqqa tuqatihi. Sudah bertakwa tapi masih disuruh untuk haqqa tuqatihi. Berarti harus ada peningkatan, harus ada yang baru, ya, tidak sama dengan yang kemarin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini endingnya, ya, indikator, ya, seseorang itu kualitas ketakwaannya, kualitas keimanannya itu bagus apabila wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu seringkali begini nih, ada orang yang beriman dipanggil, padahal sudah beriman, itu kan, tapi masih diperintahkan lagi untuk ittaqullah. Bahkan dalam ayat yang lain itu ada orang yang beriman disuruh beriman lagi, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya, itu juga sama, maknanya adalah bahwasanya keimanan ini harus terus ditingkatkan. Ya. Iman itu dalam hati Bapak Ibu sekalian, ya, keimanan itu dalam hati. Dan hati itu namanya bahasa Arabnya itu qalb. Ya. Qalb itu artinya berbolak-balik. Sementara keimanan itu juga begitu, yazidu wa yanqus. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, keimanan itu punya tabiat yazidu wa yanqus. Berada di sebuah tempat yang tabiatnya juga gerak-gerak atau bolak-balik. Seperti apa kira-kira?
posisi sesuatu itu. Jadi sesuatu yang secara pribadi, secara dirinya sendiri itu berubah-ubah, berada di sesuatu tempat yang gerak-gerak. Berarti kan sulit sekali gitu kan. Sangat sangat sulit ya untuk bisa dipegangi, untuk bisa konsisten, untuk bisa istiqomah. Itulah keimanan. Itulah keimanan. Karena itu maka perintah untuk istiqomah, perintah untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam beriman, dalam bertakwa itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Ini target pertama, kualitas pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita punya keluarga, ya. Ini tanggung jawab kita juga. Salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita agar kita punya perhatian terhadap keluarga kita, ya, adalah firman Allah surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Kurang ya itu ya. Waktu saya ngetik kurang ya-nya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi di sini anfusakum, ya tadi seperti ayat yang pertama tadi itu. Tetapi juga wa ahlikum nara, juga keluarga yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, karena itu dalam doa-doa kita, sebagaimana diajarkan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW, itu juga doa-doa untuk keluarga kita. Misalnya Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah doa-doa kita, ya, untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk suami, untuk anak-anak kita. Jangan sampai lupa doa-doa seperti itu. Setiap kali kita habis melaksanakan ibadah, sholat, baca Al-Quran, apapun, doa-doa seperti itu harus senantiasa kita panjatkan. Kepada orang tua, Rabbana Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, dan seterusnya. Itu adalah doa-doa untuk orang tua kita. Meskipun belum mati, belum meninggal, enggak apa-apa kita doakan seperti itu. Ya, apalagi ketika orang tua kita sudah tidak ada. Maka mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Mereka sudah tidak bisa lagi berbuat amal kebajikan, kecuali hanya doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya, kecuali doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang masih hidup, ya. Itu yang dinanti-nanti oleh bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, ibu-ibu kita yang sudah meninggal, karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu, Bapak Ibu sekalian, peningkatan kualitas keluarga ini penting. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu ada manusia-manusia. Di antaranya yang terpenting lagi ada anak-anak, ya. Ada anggota keluarga maksud saya, manusia-manusia itu. Yang penting lagi anak-anak kita. Anak-anak kita itu akan menjadi generasi yang akan menggantikan kita. Ya. Terus bagaimana orang-orang yang akan menggantikan kita nanti itu? Ya tentunya mereka harus dididik, ditarbiyah, ya, dengan tarbiyah yang benar. Ya, tarbiyah Islamiyah syamilah mutakamilah. Pendidikan agama yang sempurna dan komprehensif. Ya, karena Islam itu syamil, Bapak Ibu sekalian. Maka pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah juga harus syamilah. Ya. Seringkali orang memaknai pendidikan itu parsial. Ya. Pendidikan itu sangat banyak sekali, ada ruhiyah. Secara ruhiyah, anak ini kita pastikan, atau generasi muda ini kita pastikan mereka punya interaksi, punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tarbiyah ruhiyah. Ya. Mulai dari akidahnya,
mulai dari cara beribadahnya, itu semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwasanya generasi kita, anak-anak kita itu betul-betul punya interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas dalam hidupnya itu dengan pantauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyah fikriyah, ya, fikriyah itu kecerdasan atau otak atau akal, ilmu, ya. Makanya kemudian kita perlu menyekolahkan anak kita, karena kita sendiri nggak mampu untuk mendidik di rumah, ya, waktunya mungkin tidak ada, kesempatannya tidak ada, ya, karena kerja dan seterusnya. Maka perlu, ya, dan perlu kita beri kesempatan anak-anak kita itu untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, tidak ada batasannya, ya. Thalabul ilmi itu tidak ada batasannya, tapi ya harus dibingkai dengan tarbiyah ruhiyah tadi, bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu seharusnya, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi anak-anak kita yang kita didik mungkin S1, S2, S3, ya, sesungguhnya semakin tinggi ilmu yang mereka dapatkan, seharusnya semakin membuat mereka itu yakhsyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hubungannya antara ruhiyah dengan fikriyah tadi itu. Ada juga jasadiyah secara fisik, ya, harus dibina atau ditarbiyah fisik kita itu, ya. Ada olahraga, ada makanan yang baik, yang halal dan seterusnya. Nah, itu semuanya adalah tarbiyah jasadiyah. Nah, ini perhatian kita terhadap keluarga itu betul-betul harus serius, ya, karena mereka yang akan menggantikan kita semuanya. Bahkan yang lebih membuat kita harus lebih serius lagi, mereka adalah khuliqu fi zamanin ghair zamanina. Mereka akan diciptakan, mereka akan hidup pada suatu masa, dan itu bukan masa kita. Bapak Ibu bisa membandingkan, ya, antara masa kita sekarang ini dengan masa orang tua kita, bapak kita, ibu kita, ya, itu sudah jauh berbeda, sangat jauh sudah, ya. Kalau seandainya bapak-bapak kita, orang tua kita itu hidup di zaman sekarang ini, mungkin nggak nutut, gitu kan, dengan kondisi perkembangan zaman seperti sekarang ini. Nah, kita bayangkan nanti suatu saat 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, anak-anak kita ketika besar seperti kita, kira-kira zamannya seperti apa? Nah, itu mungkin juga kita nggak bisa membayangkan, ya, seperti apa nanti kondisinya, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini masjid. Nah, kira-kira Ramadan ini kan sudah kita makmurkan nih masjid kita ini dengan maksimal, ya. Ada sholat taraweh, ada buka bersama, ada takjil bersama, ada sholat qiyamul Ramadan, ada iktikaf, ada kajian-kajian yang banyak sekali ini, ya. Maka di sini memang betul, Bapak Ibu sekalian, masjid ini sebagaimana di zaman Rasulullah dulu, itu bukan hanya tempat untuk sholat, ya, bukan hanya tempat untuk sholat, tetapi masjid ini ya kembali kepada fungsi dibuatnya masjid itu, yaitu tempat untuk pembinaan, ya. Masjid itu adalah tempat untuk membina masyarakat. Itu catatannya di situ. Pembinaan apa saja? Ya semuanya. Kalau tadi kita sebutkan tarbiyah tadi itu, pembinaan itu ya semuanya, syamilah, kamilah, mutakamilah, ya. Olahraga juga boleh, kan ada halamannya masjidnya, ya. Fikriyah juga harus, ta'ubudiyah juga iya, ruhiyah juga betul, akidiyah juga semuanya, itu kan. Jadi masjid ini menjadi sentral, menjadi tempat yang utama bagi kita. Kalau kita punya rumah yang diisi oleh suami, istri, anak-anak, mungkin orang tua dan seterusnya, maka kita punya rumah kedua, di mana isinya lebih banyak lagi. Di masjid ini kan isinya beberapa rumah, ya, dan ini rumah kita. Maka masjid ini harus kita
kita makmurkan sebagaimana kita memakmurkan rumah yang ada di rumah kita sendiri itu, karena ini rumah kita. Kita harus kerasan hidup di rumah kita dan di rumah kita yang kedua ini, di masjid ini. Jadi sama nikmatnya. Kita kembali ke rumah nikmat, kita ke masjid ini juga menjadi nikmat. Itulah masjid Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW dulu ketika hijrah misalnya, kalau di Mekah Rasulullah belum bisa buat masjid, ya, karena jangankan buat masjid, ya, kaum muslimin saja yang masuk Islam aja diganggu ya sama orang-orang kafir Quraisy, apalagi buat tempat ibadah, nggak mungkin, gitu kan. Baru kemudian ketika Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, program pertama adalah masjid. Itu. Maka sudah betul ini kan di perumahan ini apa namanya ini? Perumahan Orchid atau apa tuh? Ya. Ini sudah ada masjidnya, ini sudah luar biasa, ya. Dan insya Allah ya masjid ini adalah masjid yang insya Allah akan membina, ya, akan berfungsi untuk tempat pembinaan masyarakat yang ada di perumahan ini. Ini satu hal yang sangat penting. Ada satu ayat di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, surat At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Intinya ayat ini, masjid ini nggak mungkin lah diserahkan kepada orang lain, gitu kan. Mana mungkin orang lain bisa mengelola masjid ini? Nggak mungkin. Yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah ini hanyalah, innama itu dalam bahasa Arab namanya adatu hasrin. Bahasa apa namanya, terjemahannya itu hanya, nggak ada yang lain. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ini ciri-ciri orang yang bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ya, masing-masing rukun imannya diambil dua, ini perwakilan saja. Rukun imannya diambil dua, salat sama zakat. Intinya adalah walam yakhsha illallah. Ujung-ujungnya adalah orang yang orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Ini. Nah, kita masuk di sini. Makanya kitalah yang bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Maka perlu kita optimalisasi Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, yang keempat, sebelum terakhir ya. Nanti ada yang kelima, yang terakhir. Yang keempat ini adalah, kalau saya beri judul sini, meningkatkan pelibatan diri dalam proyek perbaikan umat. Ya mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tetapi ini lebih khusus lagi. Mungkin tidak hanya di masjid, tidak hanya di keluarga, tapi lebih luas cakupannya. Bahasa lainnya itu adalah proyek dakwah, ya kan? Dakwah, mengajak orang untuk kebaikan, kepada kebaikan, untuk berbuat baik. Itu Bapak Ibu sekalian yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, ya, menjadi dai, ya, kira-kira begitu, dai atau daiyah, ya, menjadi orang yang melakukan perbaikan, agen perubahan, ya. Itulah sesungguhnya yang diminta oleh Al-Quran. Mana dalilnya? Ali Imran 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala di sini telah memastikan atau telah memberikan apa istilahnya ciri khas kita semuanya ini orang yang beriman. Apa itu label yang kita dapatkan dari Allah dalam hal ini? Khairu ummah. Kuntum khairu ummah. Khairu ummah. Label khairu ummah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah label dari Allah Subhanahu wa taala.
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Ini yang harus kita sadari. Dan kata-kata khairu ummah ini sebelumnya ada kata-kata kuntum. Kuntum itu dalam bahasa Arab memang fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Tapi maknanya bukan hanya lampau, tapi terus menerus, continue, selamanya. Itu kata-kata kuntum itu maknanya begitu. Ya, kuntum. Terus apa makna fi'il madhi di situ? Kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau di situ maknanya adalah kepastian. Di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang menggunakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, tapi bahkan belum terjadi. Misalnya tentang hari kiamat, Allah mengatakan iqtarabatis sa'ah atau ata amrullah. Semuanya pakai fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Loh, padahal belum terjadi. Kiamat kan belum terjadi. Kenapa harus menggunakan fi'il madhi? Nah, itu menunjukkan kepastian bahwa sesuatu ini pasti terjadi. Makanya diungkapkan dengan menggunakan fi'il madhi. Kuntum di sini bisa kita maknai begitu juga, sebuah keniscayaan. Dan keniscayaan itu berlangsung kalau dalam konteks khairu ummah, sejak umat ini ada hingga umat ini sejak sampai hari kiamat, sampai umat manusia ini tidak ada. Itu makna dari kuntum. Bapak Ibu, label atau pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang kita bahwasanya khairu ummah ini adalah amanah, adalah tanggung jawab kita semuanya. Nah, apa itu khairu ummah? Ukhrijat linnas. Umat ini harus ditampilkan, harus dirasakan manfaatnya. Keberadaan kita Bapak Ibu sekalian dengan seluruh profesi yang kita miliki itu harus dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Yang guru dirasakan manfaatnya oleh murid, oleh orang tua wali murid. Yang dosen juga begitu, yang dokter juga begitu, yang pegawai juga begitu, yang pedagang. Jadi keberadaan kita itu bermanfaat. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Itu bisa diartikan luas itu kan. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Kalau nas tadi diganti dengan guru atau dosen, khairul muallim itu kan, anfa'uhum lil muallimin itu kan. Sebaik-baik guru adalah yang paling bermanfaat buat guru yang lain, kira-kira begitu. Dokter juga begitu, khairut tabib anfa'uhum lil atibba al akharin itu kan. Itu apakah bisa juga misalnya kita ganti dengan khairul masjid gitu kan, anfa'uhu lil masajid. Betul, sebaik-baik masjid adalah yang paling bermanfaat untuk masjid yang lain. Jadi masjid, sebuah institusi seperti yang kita punya ini, itu bisa kita gunakan untuk berdakwah juga Bapak Ibu sekalian. Jadi masjid ini berdakwah, bukan hanya orangnya yang berdakwah, tapi masjidnya itu juga berdakwah gitu kan. Itu. Nah, kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ini sudah biasa ya saya kira, dan itulah sesungguhnya dakwah itu. Ujung-ujungnya orang berdakwah itu cuma dua saja, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ujungnya cuma dua itu aja. Mengajak orang untuk baik, kalau ada orang yang tidak baik, kita peringatkan. Ada enggak yang ketiga? Enggak ada. Hidup ini cuma itu aja. Itu kan. Udah syuruk sepertinya. Nah, yang terakhir, meningkatkan solidaritas muslim. Ini juga penting sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi ya hari-hari ini ya umat Islam di beberapa belahan dunia itu mengalami banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu punya empati atau solidaritas kepada atau buat mereka. Saya punya kawan ya
dosen dari Sudan ya di UIN. Kebetulan sangat dekat dengan saya. Tahun yang lalu itu dia pulang ke Sudan. Pengen ketemu istrinya, gitu kan. Istrinya nggak dibawa ke sini, gitu kan. Nggak bisa ketemu istrinya, Bapak Ibu sekalian. Loh kok bisa? Karena istrinya itu berada di sebuah desa. Untuk masuk ke desa itu harus melewati peperangan. Di Sudan itu terjadi peperangan, perang antara militer resmi Sudan dengan milisi. Milisi itu militer tentara bayaran yang dikirim dari berbagai negara, dibiayai oleh sebuah negara. Saya tidak sebut negara ini karena sensitif ya. Jadi ada sebuah negara yang membiayai itu dalam rangka untuk mengacaukan negara Sudan itu. Jadi dia pulang, pengennya ketemu istrinya, ketemu anaknya, ya nggak jadi ketemu. Akhirnya balik lagi pulang ke Indonesia sini dengan tangan hampa, ya tidak bisa ketemu keluarganya. Dan sampai hari ini nggak tahu sudah berapa tahun itu kan, sudah lebih dari 4 tahun, 5 tahun ya, tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Itu gara-gara perang, ya. Seluruh kampus-kampus negeri di ibu kota Sudan, Khartoum, ya, itu sekarang menjadi campnya para milisi, ya tadi itu. Mereka perang, Bapak Ibu sekalian. Itu. Nah, begini ini kan perlu solidaritas kita. Apalagi kalau kita bicara tentang Palestina, ya. Bapak Ibu saya kira sudah mengikuti beritanya. Ya. Jadi kita perlu punya empati, solidaritas kepada mereka. Di sini ada salah satu hadis ya, dan hadis banyak sekali. Ini salah satunya saja. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun, ada yang keliru ya. Ishtaka seharusnya. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Jadi seperti ini perumpamaan orang kita dalam hidup sesama kaum muslimin. Bukan hanya tetangga kita, bukan hanya orang Indonesia, tapi orang Islam secara keseluruhan. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minhum." Siapa yang tidak punya pedulian, perhatian terhadap sesama kaum muslimin, mereka tidak termasuk itu. Nah, minimal sekali Bapak Ibu sekalian adalah doa. Minimal sekali ya kita berdoa itu untuk mereka, untuk saudara-saudara kita. Ya 4. Kok 4? Oh iya, 4-nya terulang 2 kali. Jadi tak pikir 5 tadi, ya benar 5. Yang keempat nomornya masih sama. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan, bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita renungkan, dan dalam perjalanan 1 tahun ke depan nanti bisa kita evaluasi ya sejauh mana pribadi kita, kemudian keluarga kita, kemudian masjid ini seperti apa, keterlibatan kita dalam dakwah, kemudian yang kelima adalah tentang solidaritas kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu sekalian, terima kasih, mohon maaf, dan jazakumullah khairan katsira. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.